close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Halo, selamat hari Minggu, Happy Sunday semuanya. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersorak-sorak buat Dia karena Dia yang terhebat. Yuk, kita tepuk tangan di atas kepala semuanya ya. Puja syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku.
akan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat, lekat di hatimu. Dan ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat, lekat di hatimu. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya, melebihi segala
trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you are going. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be made stronger, and the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you are going. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be made stronger, and the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, and I am yours, and you are mine. Halo Jemaat Citri Victory, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Firman Tuhan katakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, kalau kita pelajarin dari Kisah Para Rasul hidup berdasarkan kasih dari Tuhan. Amin saudara. Dari ayat ini artinya saudara, mereka berbagi karena mereka mencintai satu sama lain. Itu sebabnya kita mengenal namanya love offering saudara. Bagi saya saudara, dalam hal memberi persembahan, itu adalah hal yang sangat simpel saudara, sangat sederhana saudara. Tapi kalau kita mengerti bahwa semua sumber berkat Tuhan itu berasal dari Tuhan, semua berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saya bisa mengatakan bahwa dalam hal memberi itu adalah memberi sangat simpel. Kalau saya mau memberi saudara, kita tinggal buka isi dompet kita saudara, kita melihat lembaran mana yang mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan, maka lembaran itu yang kita ambil, kita persembahkan, maka persembahan kita itu menjadi persembahan yang sungguh-sungguh menjadi persembahan love offering kita, karena kita mencintai Tuhan. Amin saudara. Mari saudara, selamat memberi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus semuanya berasal dari Engkau, sehingga kami Tuhan bisa mengatakan kami memberi itu sangat sederhana, sangat simple, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu memelihara dalam kehidupan kami. Bapa yang baik Tuhan, hari ini kami memberi dengan penuh dengan sukacita dan cinta kami kepada Engkau. Haleluya, amin. Hai jemaat Tuhan, ini waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah diberkati dan bisa menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan kita berikan tepuk tangan meriah bagi saudara kita yang sudah melayani kita, tim Praise and Worship. Kami bangga punya kalian. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau bagikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Biarlah hati kami menjadi hati yang subur, hati yang haus, sehingga kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan adalah benih jatuh di tanah yang subur, sehingga hidup kami bertumbuh dan kami boleh berjalan dalam kemenangan, dan kami boleh melihat bahwa perkenaan Tuhan terus nyata terjadi dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami dan kami menerima firman-Mu, dan kami undang Roh-Mu yang kudus
hadir tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dikuatkan, memberi kehidupan lewat firman-Mu. Biar setiap orang yang mendengar mendapatkan kemenangan, diubahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, baik, dalam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Masih tema di dalam bulan Juli ini, kita masih berbicara tentang namanya favor, tentang perkenaan Allah. Dan minggu lalu saya sudah bagikan tentang perkenaan Allah, dan hari ini juga saya mau bagikan bagaimana kita sediakan ruang untuk perkenaan Allah. Karena saya percaya bahwa dalam hidup ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kuat dan gagah Tuhan. Sewaktu Tuhan berkenan, maka Dia akan melakukan segala sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikannya, kemurahannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya itu karena musuh pun yang jahat bagi kita, musuh kita pun sekalipun, itu bisa didamaikan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa menyediakan ruang untuk perkenaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 16 ayat 7, saya dapatkan sini bahwa jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengannya. Jadi dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa jalan-jalan kita itu semua ditentukan oleh Tuhan. Sekalipun kita ada dalam masalah, kita ada orang-orang yang tidak suka sama kita, ada musuh dalam kehidupan kita, tapi Tuhan bisa mendamaikan sewaktu Tuhan berkenan. Oleh sebab itu, bagaimana untuk kita menyiapkan ruang supaya ada perkenaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, inilah tanggung jawab kita semua, supaya kita membuat ruangan supaya perkenaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saat perkenaan Tuhan nyata, maka Dia akan melimpahkan kebaikan-kebaikannya. Dia akan melimpahkan kasih karunia-Nya. Dia akan melimpahkan mujizat-Nya. Dia akan melimpahkan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu hari ini, untuk bagaimana kita menyediakan ruang untuk perkenaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Dan poin yang pertama yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu, bahwa yang pertama, jangan izinkan pikiran negatif menarik hal-hal yang negatif ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah izinkan itu, pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan kita. Karena pikiran negatif itu akan menarik hal-hal yang negatif. Karena saya percaya bahwa hal-hal yang negatif itu ada hal-hal yang tidak membawa hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita selalu ada ruang untuk kita bisa isi dengan perkenaan Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan Allah. Oleh sebab itu, dalam hati kita dan pikiran kita, karena tanpa kita sadari, setiap hari kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang negatif saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu orang-orang datang menyampaikan berita-berita yang tidak benar, orang-orang mencoba datang untuk menyampaikan kabar-kabar yang tidak negatif. Dan ini akan membuat satu pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau izinkan pikiran-pikiran negatif itu menguasai kita, atau kita menolak semua pikiran-pikiran negatif itu. Karena semuanya itu ada dalam keputusan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 8, firman Tuhan berkata bagi kita bahwa tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Alkitab dengan sangat jelas dikatakan, buanglah semuanya itu. Artinya bahwa tanggung jawab kita untuk membuangnya. Karena tanpa kita sadari dalam hidup ini ada orang-orang, ada lingkungan yang mencoba datang memberikan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak mendatangkan kebaikan. Hal-hal yang mencoba untuk membuat fitnah, membuat kita marah, akhirnya membuat kejahatan. Tapi itulah keputusan kita untuk kita membuang semuanya itu. Karena sangat penting kita tidak menyimpan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Karena sewaktu ruang di dalam hati kita dan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif, maka
pikiran kita, jalan-jalan kita akan selalu banyak hal-hal yang negatif terjadi. Akhirnya bisa membuat kita sulit tidur, membuat kita gelisah, bisa membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi trauma, membuat kita menjadi merasa seperti orang-orang yang tidak berdaya. Tapi inilah waktunya untuk kita menguji hati dan pikiran kita. Apakah ada hal-hal yang negatif yang menguasai kita? Apakah ada hal-hal yang negatif itu menguasai hati kita? Entah itu kepahitan, entah itu kemarahan, entah itu kegeraman, entah itu kejahatan, entah itu kata-kata kotor. Coba kita sama-sama melihat dalam kehidupan kita, sehingga kita mau bahwa ruang di dalam hati dan pikiran kita hanya diisi oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Karena ada satu ilustrasi, dan saya mau menyampaikan ini bagi Bapak Ibu semua. Satu kali ada satu guru, dia waktu masuk ke dalam kelas dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, inilah waktunya untuk kita mengumpulkan yang namanya kentang." Waktu dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengumpulkan satu orang satu kentang, dan dia berkata, masing-masing kentang saudara menulis semua pikiran-pikiran yang negatif. Dan anak-anak menulis, di situ ada menulis marah, ada yang menulis benci, ada yang menulis kepahitan, ada yang menulis kata-kata, semua hal-hal yang negatif ditulis masing-masing. Ada yang tulis 1, ada yang 2, ada yang 3, ada bahkan ada yang lebih. Dan waktu gurunya bertanya bahwa anak-anak sudah menyelesaikannya, sudah menulisnya, dan anak-anak berkata bahwa ya, sudah selesai. Dan guru menyampaikan ini waktunya untuk semua anak-anak mengumpulkan itu dan masukkan ke dalam kantong plastik, dan saudara pulang membawa ini. Jangan pernah taruh dimanapun. Sewaktu Anda tidur, Anda membawanya. Sewaktu Anda berjalan, Anda tetap membawa kentang itu. Sewaktu Anda ke toilet, Anda membawa kentang itu. Dan anak-anak ini mencoba untuk melakukannya, dan dia terus berjalan 1 hari, 2 hari, setiap hari, sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai pada akhirnya kentang itu mulai busuk. Waktu kentang itu busuk, anak-anak mulai merasa capek, mulai merasa berat, mulai merasa gelisah. Dan waktu dia bertemu dengan gurunya, dan gurunya berkata bahwa ini waktunya untuk buang kentang itu. Dan anak-anak buang. Waktu mereka buang, mereka begitu bersemangat, mereka begitu gembira, karena mereka tidak berjalan, ada merasa cium bau di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka merasa senang sewaktu sesuatu yang busuk itu buang dari dalam kehidupan mereka. Seperti yang apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Tetapi sekaranglah, buanglah semuanya itu. Artinya pilihan ada di kita untuk kita membuang semua hal-hal yang negatif, semua hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan Allah. Karena waktu kita membuang itu, artinya kita membuat satu ruang yang kosong, sehingga kita boleh diisi oleh kebaikan-kebaikan Allah, sehingga kita boleh memikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Karena inilah waktunya untuk kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Karena sewaktu kita tidak memikirkan, tidak mengizinkan hal-hal yang negatif menguasai kita, maka kita akan melihat perkenaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa bagaimana kita menyediakan ruang untuk perkenaan Tuhan. Yang kedua, kita fokus pada hal yang positif. Fokus pada hal yang positif, karena ini sangat penting. Bahwa sewaktu pikiran negatif kita tidak izinkan menguasai hati dan pikiran kita, tapi biarlah kita mengizinkan pikiran-pikiran yang positif. Kita tetap fokus pada hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif itu hal-hal yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang positif. Oleh sebab itu, Dia mau kita memikirkan hal-hal yang baik,
hal-hal yang positif. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semuanya ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi dari sini firman Tuhan berkata bahwa untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang positif, supaya hal-hal yang positif ini bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, sewaktu pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itu akan datang dalam kehidupan kita. Sebagai contoh kisah dalam firman Tuhan, bagaimana ada seseorang yang namanya Abraham. Sewaktu Tuhan berkata kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan sangat melimpah, dan janji Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan dia. Tapi Abraham berkata, bagaimana mungkin Tuhan? Saya ini sudah tua. Dia melihat istrinya juga sudah tua. Sebentar lagi mereka akan mati. Tapi kita melihat bahwa Tuhan berkata kepada Abraham, lihat bintang di langit. Lihat bintang di langit dan hitung. Waktu Abraham keluar dan Abraham melihat itu, dan dia melihat bintang. Sewaktu dia sedang fokus kepada apa yang Tuhan katakan, dia lihat bintang. Wow, banyak sekali dia lihat. Semakin kita fokus kepada hal-hal yang positif, maka iman itu muncul. Nah, kita berkata bahwa Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan kita melihat sangat luar biasa, waktu kita fokus kepada hal-hal yang positif, fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan, maka kita melihat iman itu muncul, iman itu bangkit, maka perkenaan Tuhan terjadi atas kehidupan Abraham. Oleh sebab itu saya mau katakan, fokus kepada hal-hal yang positif, karena itu akan menciptakan ruang bagi favor, bagi perkenaan Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita fokus melihat kepada janji Tuhan, fokus kepada hal-hal yang positif. Karena firman Tuhan berkata bahwa waktu kita fokus kepada firman Tuhan, maka jalan-jalan kita akan berhasil. Waktu kita tetap fokus baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, nah kita bilang maka jalan-jalan kita akan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu sangat penting dalam kehidupan ini, kita hidup di dalam dunia yang bisa membuat fokus kita beralih bukan kepada Tuhan, tapi fokus kepada hal-hal yang dari dunia, sehingga bisa menimbulkan yang namanya ketakutan, bisa menimbulkan yang namanya hal-hal ketidakpercayaan, sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Akhirnya dalam perjalanan kehidupan kita bukan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan kita melihat pertolongan Tuhan, bukan kita melihat mujizat-mujizat terjadi, tapi kita melihat hal-hal yang negatif terjadi dalam kehidupan kita. Pada dasarnya kita tidak mau. Tapi inilah waktunya untuk saya mau men-encourage bagi Bapak Ibu semua, fokus pada hal-hal yang positif. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap untuk didengar. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang positif. Jadi Tuhan mau ada yang perlu kita lakukan. Kita perlu untuk lakukan sesuatu, kita perlu fokus. Sebagai contoh, kita nggak mungkin melihat semut itu datang. Kalau kita mau melihat semut itu datang, kita taruh yang namanya gula. Maka sebentar lagi semut itu akan datang. Artinya ada yang perlu kita lakukan sehingga kita mau melihat hal-hal yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk tetap fokus kepada janji Tuhan. Karena perjalanan iman kita adalah perjalanan yang sangat menantang. Oleh sebab itu jangan pernah lupa akan janji Tuhan. Janji yang pernah Tuhan sudah ucapkan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya. Dan saya percaya
bahwa pikiran-pikiran yang positif adalah pikiran-pikiran yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan, bagaimana kita menyediakan ruang untuk perkenan Tuhan. Yang ketiga yaitu apa? Jangan lupa ucapkan dan renungkan firman Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Karena firman Tuhan itu perlu untuk kita baca dan kita renungkan. Karena firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Karena dalam Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan berkata bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan perkataan ini, dan renungkan itu siang dan malam. Dan kita melihat bahwa maka perjalananmu akan berhasil. Jadi yang ketiga saya mau bilang bahwa hari-hari ini jangan pernah lupa untuk terus baca firman Tuhan, renungkan. Karena firman Tuhan itu punya sesuatu kuasa yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan satu ilustrasi bahwa sebuah benih yang jatuh ke tanah, dan kita nggak tahu dia bertumbuhnya bagaimana. Tapi satu kali waktu tanah itu subur, maka dia akan bertumbuh. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita terus baca firman Tuhan, untuk terus kita merenungkan firman Tuhan, supaya hati kita adalah hati yang subur, sehingga sewaktu benih firman Tuhan terus tabur, benih firman Tuhan itu ditabur, benih firman Tuhan itu akan tabur. Saya percaya satu kali kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Maka ada pertumbuhan. Maka kita akan melihat bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Saya melihat dalam perjalanan kehidupan saya ada banyak sekali tantangan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi sewaktu saya tetap mengisi pikiran saya dengan hal-hal yang positif dan tetap merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ialah satu benih yang powerful, benih yang sangat luar biasa, yang bisa mendatangkan namanya mujizat, mendatangkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada benih yang lain yang bisa mengubah kehidupan kita selain benih firman Tuhan. Sewaktu firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, maka itu akan mengubah kehidupan kita. Karena ada kuasa. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman yang diucapkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan berkata. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita menciptakan ruang dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk terus memikirkan pikiran-pikiran yang positif. Jangan izinkan pikiran negatif menguasai hati dan pikiran kita, tapi isi hidup kita, pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Karena inilah yang akan mendatangkan kuasa. Ini akan mendatangkan yang nama favor. Ini akan mendatangkan perkenan Tuhan, mendatangkan kebaikan Tuhan. Karena saya percaya sewaktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia mengucapkan akan kebaikan-kebaikannya. Dia mengucapkan hal-hal yang baik, maka hal-hal itu yang baik itu terjadi. Oleh sebab itu sangat penting bagi Bapak Ibu yang di rumah, jangan pernah izinkan pikiran-pikiran negatif menguasai kita. Karena itu akan mendatangkan hal-hal yang negatif. Yang kedua, tetap fokus pada hal-hal yang positif. Fokus pada hal-hal yang baik. Hal-hal yang sedap didengar. Yang ketiga, jangan lupa untuk terus ucapkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat perkenan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena hidup ini adalah hidup bagaimana Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Sewaktu Tuhan berkenan, maka Dia akan menjawab doa-doa kita. Sewaktu Dia berkenan, maka kita akan melihat kemurahan-Nya Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya jika hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, apapun yang saudara alami saat hari ini, ataupun hal-hal yang negatif yang sudah lama sekali menguasai hati dan pikiranmu. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa jangan pernah izinkan. Mulailah fokus, pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan tentang firman Tuhan. Mulai ambil waktu untuk tetap baca firman Tuhan. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biar ada perkenan Tuhan
mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya nggak tahu apapun yang Bapak Ibu alami saat hari ini, tapi waktu Bapak Ibu membuka hati, membuang semua hal-hal yang negatif, pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, sesuai dengan firman Tuhan, dan isi hidupmu dengan firman Tuhan, maka saya percaya perkenaan Tuhan itu akan mengalir. Semakin hari semakin besar. Dan saya berdoa, biar di musim-musim seperti ini, perkenaan Tuhan mengalir, janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah mengucapkan perkenaan Tuhan. Terus perkatakan tentang kebaikan-kebaikan Allah, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan membukakan pintu-pintu kesempatan. Sewaktu tidak ada kesempatan, maka kesempatan pasti akan ada. Sewaktu tidak ada jalan, maka jalan itu akan ada. Sewaktu kita tidak melihat mujizat, terus ucapkan bahwa mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Dan saya percaya bahwa sewaktu firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, dan kita terus mengucapnya, maka kita akan terus berjalan dalam kebaikan Tuhan. Kita akan jalan, akan melihat dan mengalami, dan Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melakukan itu bagi kita, dan Dia sudah memberikan perkenannya, kebaikannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap Bapak Ibu semua. Amin, amin. So I let go and I let love show me